Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ujang Rahman Saleh, mahasiswa PPG Daljab 2003. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai modul ajaran 1 KB 4 yang berjudul karakter generasi Z dan Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir di tahun 1995 sampai 2010, di mana di generasi Z ini adalah mulai muncul yaitu tentang perkembangan teknologi dan industri di lewat adanya pemakaian, mulai adanya aplikasi pembelajaran lewat teknologi, lewat komputer, audio dan lain sebagainya. Cuman di fase ini belum seperti majunya pada masa generasi Alpha. Jadi generasi Alpha adalah generasi yang lahir mulai tahun 2010 sampai sekarang. Itulah perbedaan mengenai generasi Alpha dan generasi Z. Nah, bagaimana implikasi dalam pembelajaran? Maka di dalam pembelajaran lewat di masa generasi Alpha itu adalah lebih berfokus kepada pemakaian teknologi lewat aplikasi-aplikasi yang dibuat di masa generasi Alpha ini. Sampai pada masa Alpha ini, yaitu semua kegiatan lewat yang baik dengan pendidikan maupun lewat dengan ekonomi, jual beli, ya, dan yang lainnya itu selalu memakai dengan aplikasi atau dengan teknologi yang dipakai pada masa ini. Jadi seperti jual beli lewat online dan lain sebagainya, inilah aplikasi yang dipakai pada masa generasi Alpha ini. Jadi artinya lebih mudah dan lebih cepat ya prosesnya gitu. Itu yang disebut dengan implikasi dalam pembelajaran. Makanya pembelajaran pada masa ini ya banyak sudah menggunakan pembelajaran lewat aplikasi, pembelajaran jarak dekat dan jarak jauh. Artinya jarak jauh itu seperti pembelajaran yang dilakukan pada masa COVID lewat adanya daring. Itulah yang mungkin aplikasi daripada masa generasi Alpha ini. Nah, kemudian pada masa generasi Alpha ini ada menurut pendapat Soehartono, pada masa lahirnya generasi 2 ini, generasi Z dan Alpha adalah akrab dengan gawe, artinya dengan kerja ya. Jadi kerja pada masa aplikasi ini tidak ada tuntutan waktu, artinya nggak ada yang disebut dengan kerja 12 jam atau kerja 8 jam, tapi pada masa ini sampai pagi pun sampai malam bisa kerja karena aplikasi yang dipakai ya. Kemudian di pendidikan pun, di sekolah pun ya bisa memakai aplikasi ini lewat pembelajaran daring kapan saja dikirimkan tugasnya atau dikerjakannya, karena inilah disebut dengan pada masa ini. Lalu orang itu kerja, tapi kerjanya memakai aplikasi atau komputer atau aplikasi yang lain ataupun memakai dengan sistem yang lain, yaitu ya pada masa ini. Kemudian selalu bagaimana hubungannya pada masa ini, orang itu selalu berhubungan dengan internet atau digital ya, aplikasi digital. Jadi
pada masa ini orang selalu sudah cenderung kepada pemakaian internet. Jadi kalaupun aplikasi ini dimanfaatkan lebih baik ya, karena akan lebih cepat kerjanya dibanding dengan yang lain ya, dengan pekerjaan manusia. Karena digital inilah, generasi digital ini generasi yang memang memperoleh, kemudian mengaplikasikan, mencetak itu lewat kerjaannya. Jadi orang itu sudah banyak yang tidak dipakainya karena memakainya lewat digital, akan mudah diakses ya lewat digital ini. Jadi seluruh orang itu selalu berhubungan dengan internet, sehingga semua pekerjaan adalah beralih kepada internet, sampai ya, orang mempertuhankan kegiatan itu lewat segalanya ke internet. Pertanyaan itu selalu dilemparkan ke internet ataupun lewat digital, lewat aplikasi, maka aplikasi ini akan menjawab dengan sendirinya. Itulah kemudahan sekarang. Cuman ingat bahwa pada perkembangan ini, teknologi yang sangat canggih ini ya tidak terlepas juga dari hal-hal yang negatif dan ada hal yang positif. Banyak positif, misalkan dimanfaatkan aplikasi ini ya dengan baik. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka aplikasi internet ataupun teknologi lewat komputer ini banyak yang negatifnya, karena mudah muncul hal-hal yang negatif dari adanya teknologi yang canggih ini. Makanya hati-hati ya, kalaupun banyak yang negatifnya, kita sebagai umat Islam harus mengarahkan kepada pemakaian ini adalah pemakaian kepada hal yang lebih positif lagi. Jadi betul-betul dimanfaatkan untuk pembelajaran ya, dimanfaatkan untuk membantu peningkatan pembelajaran lebih baik lagi, karena kita jangan gaptek di dalam teknologi ini. Kalau gaptek berarti kita akan ketinggalan informasi dan perkembangan teknologi yang lebih canggih lagi. Tuh, maka dalam Islam ya menanggapi dengan banyaknya ya hal-hal yang negatif, menjurus kepada yang cenderungan orang itu lebih menganggap orang lain lebih jelek sebagainya. Maka ada misalnya katakan ya, janganlah dalam surat Nahl, janganlah gitu kamu menganggap atau menyerahkan atau tidak berbuat adil kepada orang yang membenci kamu, padahal orang yang membenci kamu tidak mengasihi kamu. Jadi Allah mengharamkan. Maka yang selanjutnya ada dalam ayat lain dikatakan, janganlah kebencian kepada suatu kaum itu mengakibatkan kamu tidak berlaku adil ya. Ini kemudian yang selanjutnya di dalam surat yang lain Allah melarang berbuat tidak adil kepada orang yang tidak memerangi agama kamu. Jadi tidak boleh ya, apalagi kita perang lewat aplikasi ya, karena akan memunculkan fitnah ya dengan adanya aplikasi, karena mudah untuk mengakses, menyebarkan informasi dengan 1 detik pun bisa menyebar ke berbagai wilayah lewat aplikasi ini cepat ya. Jadi kalau ada hal yang negatif dikembangkan, orang saat itu akan mudah melihatnya. Makanya kita hati-hati mengakses, memberikan informasi lewat aplikasi yang kita pakai untuk pembelajaran ataupun aplikasi yang baik ini dipakai memang untuk kemajuan di pendidikan ya. Tuh. Kemudian strategi apa yang dipakai dalam pembelajaran ya lewat generasi Alpha dan generasi Z ini di masa aplikasi yang cepat dan aplikasi yang sangat-sangat ya sangat potensial ya dipakainya ya. Maka yang satu adalah menurut Hafifuddin bahwa pelajaran itu lewat aplikasi ini harus pembelajaran yang efektif dan bermakna ya, harus berefektif dan efisien memang dipakainya.
terus efektif. Memang betul-betul ini dipakai untuk pengembangan pembelajaran dengan baik ya. Jadi mereka kita ajak lewat memanfaatkan teknologi industri atau memanfaatkan HP, memanfaatkan laptop untuk pembelajaran yang lebih bermakna lagi ya. Itu artinya banyak positifnya ya dari pembelajaran lewat aplikasi. Yang kedua, menurut Hajar Dewantara, bahwa menurut Hajar Dewantara ini bahwa pendidikan itu memang mencetak kepada manusia yang berakhlak mulia ya, berkarakter yang baik itu ya. Itu Hajar Dewantara menanamkan dalam pendidikan. eh, Pertama adalah fondasi tentang keimanan. Maka kalaupun industri yang maju, teknologi yang berkembang, tapi dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka tidak akan berdampak berpengaruh negatif terhadap kehidupan manusia. Karena yang parah sekarang itu dengan kemudahan aplikasi dan teknologi informasi ini adalah yang parah sekarang berkembang hal-hal yang negatifnya. Jadi perbuatan semakin ya tak karuan, kemudian hubungan sosial juga sudah kurang ya. Sehingga lihat saja oleh kita sekarang, kalau orang yang dulu berkumpul itu mereka aktif dalam obrolannya, aplikasi lewat lisannya ini ya, ngobrol dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau orang berkumpul ada 3 orang 4 orang, mereka ya tidak banyak ngobrol, tapi mereka menggunakan HP, menggunakan aplikasi game dan sebagainya di dalam HP, sehingga jarang orang itu berbicara ngobrol seperti orang-orang dulu. Nah inilah memang pengaruhnya ya, orang itu pengaruhnya demikian kalau memang tidak sadar bahwa itu adalah banyak yang negatifnya kalau dipakai aplikasi ini. Banyak negatif kalau tidak didorong dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan mudah mengakses dari apa yang ada di dalam aplikasi ini. Ya, kemudian yang selanjutnya menurut Neni adalah bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan aplikasi ini, maka menurut Neni Mita, cara mempelajarinya di di dalam kelas, di sekolah disesuaikan dengan tipe pembelajaran. Maka kalaupun anak yang masih SD, sebetulnya untuk sementara tidak memakai dulu dengan aplikasi ini, kita memberatkan kepada faktor ekonomi dan orang tuanya. Keduanya akan banyak pengaruh terhadap anak-anak pendidikan yang belum bisa membedakan mana yang harus dimanfaatkan, mana yang harus dihindari ya, karena mereka belum matang dalam pemikiran psikisnya ya, dalam jiwanya belum makan, apalagi kurang dari agamanya. Maka pengaruh-pengaruh di situ akan mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak dalam pendidikan. Demikianlah ya modul keempat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, ini adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa Dajab 2023. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.